Asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Milana sebagai dosen pengampu, yang saya hormati rekan-rekan semuanya yang baik-baik, terutama Pak Anuraga yang sudah memberikan fasilitas untuk Zoom ini. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Di sini kami kelompok 5 dari AIK bersama Bapak Rohman Permana. Mohon izin Pak dosen Pak Rohman Permana karena ada halangan saudaranya yang meninggal jadi tidak ikut presentasi di sini Pak. Jadi saya sendirian, mungkin nanti bisa dibantu teman-teman. Ya, dengan judul makalah. Pak Haji, coba tolong cek grup dulu tuh, udah aku kasih tahu tuh caranya tuh. Apa udah bener dah? Ini udah kan? Oh, udah bisa. Udah bisa kan? Yang tadi Kaul bilang. Ya, oke. Dilanjut ya. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tafsir. Latar belakang dari makalah ini adalah Islam dipahami sebagai agama ritual yang akan memberikan keselamatan dunia akhirat. Yang kedua yaitu kenyataan tentang ketertinggalan umat Islam dalam bidang sosial, politik, ekonomi, yang menjadikan umat Islam sebagai umat pinggiran yang tidak ikut menentukan arah perubahan masyarakat. Kemudian pengertian takdir. Takdir berarti pembaharuan, peningkatan, pengembangan. Dalam arti pemurnian, takdir dimaksudkan sebagai pemelihara matan ajaran Islam yang berasas pada Al-Quran dan As-Sunnah Maqbulah. Dalam arti peningkatan, pengembangan, dan modernisasi, takdir dimaksudkan sebagai penafsiran pengalaman. Untuk melaksanakan takdir diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan akal budi yang bersih dan jiwa yang dijiwai ajaran Islam. Takdir merupakan suatu proses pembaharuan dalam umat Islam untuk menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Model-model takdir ada 3, yaitu di sini ada bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang sosial kemasyarakatan. Yang pertama di bidang keagamaan, di sini ada beberapa prinsip dasar yang berlaku, yaitu penentuan arah kiblat, yang mungkin sebelumnya sudah dibahas secara rinci ya, ini diulang kembali. Kemudian penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan permulaan dan akhir bulan puasa, seperti yang kita laksanakan kemarin sebelum puasa, menyelenggarakan sholat bersama di lapangan terbuka pada hari raya, pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan kurban pada hari raya, penyampaian khutbah dalam bahasa Indonesia atau daerah, dan penyederhanaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran. Bidang pendidikan, pembaharuan pendidikan meliputi 2 segi, yaitu cita-cita dan segi teknik. Dari segi cita-cita, ingin membentuk manusia muslim yang baik budi, alim dalam agama, luas dalam pandangan, dan paham masalah ilmu keduniawian. Kemudian dalam teknik pengajaran lebih banyak berhubungan dengan cara-cara penyelenggaraan pengajaran dengan mengambil unsur-unsur yang baik dalam sistem pendidikan yang berasal dari Barat ataupun yang dari Indonesia. Bidang sosial kemasyarakatan, di sini didirikannya yaitu PKU, rumah sakit, ini contohnya rumah sakit PKU Muhammadiyah di Jogja, poliklinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, dan lain sebagainya. Kemudian Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang menaungi ya dari pusat, yang menaungi majelis tarjih dan tahdid, majelis tablik, majelis pendidikan dan kebudayaan, pembina kesejahteraan umat atau PKU, majelis pembina ekonomi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah diantaranya yaitu gerakan Islam Perserikatan, yang kedua gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islam. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu
tentunya masih banyak kekurangan, mohon masukannya dan tambahannya. Dari saya cukup sekian dulu. Bagi yang mau menambahkan ataupun mungkin mengoreksi atau bertanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik teman-teman sekalian, para mahasiswa pasca sarjana yang saya hormati. Mohon maaf, terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Terdengar jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa menjalani berbagai macam kegiatan. Mohon maaf saya masuk terlambat karena ada kegiatan di kampus. Berkaitan dengan tema presentasi hari ini kita membahas tentang identitas gerakan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah memiliki 3 gerakan, ciri gerakannya. Yang pertama Islam, yang kedua gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang ketiga gerakan tajdid. Tadi sudah dipaparkan berkaitan dengan gerakan Muhammadiyah, yaitu yang pertama yang tentang Islam, menisbatkan Nabi Muhammad sebagai gerakan organisasi Muhammadiyah, namanya juga Muhammadiyah ya, pengikut Nabi Muhammad. Artinya apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad berkaitan dengan ajarannya itu senantiasa dipegang teguh oleh Perserikatan Muhammadiyah untuk bisa tersampaikannya dakwah Islam kepada masyarakat. Kemudian yang kedua gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, yang mana surat Ali Imran ayat 104 itu sudah memberikan penjelasan secara rinci ya sebagai mengejawantahkan maksud dan tujuan dari surat Ali Imran ayat 104, yaitu membentuk satu perkumpulan, satu ikatan untuk sama-sama menyampaikan dakwah Islam, mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah dari orang-orang yang berbuat mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bagi Ahmad Dahlan, ya, dalam menyampaikan dakwah itu ya tidak mungkin dia menyampaikannya seorang diri. Jadi untuk ada gerakan secara masif, gerakan Islam, gerakan orang-orang untuk bisa mengajak berbuat kebajikan, maka dia perlukan yang namanya wadah. Ya, wadah organisasi. Dengan begitu dakwah akan mudah disampaikan, dakwah akan lebih efisiensi, dakwah akan tersebar kepada seluruh masyarakat, termasuk dengan lembaga-lembaganya. Nah, inilah makanya bagaimana Muhammadiyah ini perlu ya menjadikan dirinya sebagai gerakan dakwah. Kemudian gerakan tajdid itu juga merupakan gerakan yang identik dengan Muhammadiyah. Kenapa identik? Karena Muhammadiyah ini selalu menginspirasi ya. Dulu arah kiblat ya di Masjid Yogyakarta tidak mengarah kepada titik temu dengan Ka'bah gitu ya. Kemudian Ahmad Dahlan mulai memberikan pencerahan kepada masyarakat Jogja, ya ini kiblatnya enggak simetris ini. Dengan mihrab itu ternyata ketika diukur ya tidak segaris lurus dengan arah kiblat. Tetapi arah kiblatnya itu agak sedikit serong ke kanan berapa derajat. Nah, kemudian protes
sebagian kalangan kalau gitu, kalau arah kiblatnya tidak searah dengan mihrab, berarti kita harus menghancurkan bangunan masjid ini dong. Kata Ahmad Dahlan, nggak perlu, kita cukup menyerongkan saja, ya, membuat apa namanya, jadi nggak simetris dengan arah mihrab. Ya, dan itu bukti konkret dari apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Bahkan sampai sekarang ini, kalau teman-teman berkunjung ke Masjid Gede Yogyakarta, itu arah kiblatnya itu tidak simetris dengan arah mihrab, ya. Jadi agak serong ke kanan, dan masih seperti itu keadaannya, ya, masih seperti itu sampai sekarang ini. Ya, itu salah satu contoh yang dilakukan oleh Perserikatan Muhammadiyah. Inilah bukti bahwasannya Muhammadiyah ini selalu mengedepankan pemikiran-pemikiran yang baru, ya. Kemudian dari mulai melembagakan amal usaha, ya, mendirikan lembaga pendidikan, kampus, kemudian juga rumah sakit, panti asuhan. Ini adalah bukti bahwasannya Muhammadiyah selalu apa namanya, berinovasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat pada umumnya. Nah, saya kira itu hanya refleksi saja dari saya. Silakan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu ciri gerakan Muhammadiyah, diantaranya Islam, dakwah, dan tajdid. Silakan. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, ini sudah pertemuan kelima kalau tidak salah dalam perkuliahan kita ini. Masih ada beberapa tema lagi yang didiskusikan menjelang ujian tengah semester, ya. Saya kira apa namanya, dari sekian banyak yang presentasi, alhamdulillah ini sudah terkumpul beberapa makalah yang sudah di-share ke saya, yang sudah melalui apa namanya, revisi-revisi yang sudah menjadi catatan yang sudah saya sampaikan kepada para petugas presentasi. Hanya saja ada beberapa catatan nih dari sekian banyak mahasiswa yang sudah menuliskan atau mengembalikan revisi makalahnya ke saya. Ketika saya baca lagi, ternyata masih banyak yang apa ya, kalau untuk sistematika nggak terlalu lah. Hanya saja dari isi kontennya nih, konten atau isi. Kadangkala ada sesuatu antara kalimat pendahuluan dengan isi itu kadang nggak sinkron, ya. Jadi saya minta bagi teman-teman ketika mengirim revisian makalah itu kembali dikaji lagi, ya, karena itu kan nanti saya akan, insya Allah kalau memang ini Allah memudahkan, ya, dari hasil makalah itu saya coba untuk dibundel gitu, satu bundel menjadi satu modul nantinya. Ya, nanti teman-teman bisa baca kembali. Jadi kalau hasil revisi makalahnya itu nggak bagus, nanti apa namanya, ini kan bisa menunjukkan kualitas dari mahasiswanya juga. Jadi mohon untuk diperhatikan ketika teman-teman menulis sebuah makalah, dan ini sebagai bahan exercise, ya, bahan exercise buat para mahasiswa master ketika Anda membuat satu penelitian, satu pengkajian, jadi nggak asal-asalan. Ya, butuh ketelitian, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan di S1 dulu itu masih dibawa-bawa ke S2 gitu. Mulai hari ini sudah mulai teliti, sudah mulai tertib. Sudah mulai sedikit tertib, apalagi berkaitan dengan referensi, kemudian berkaitan dengan konten, ya, berkaitan dengan konten itu harus sudah mulai
apa namanya, dimantapkan, sudah mulai dimantapkan. Perbandingan antara S1 dengan S2 itu ya dilihat dari segi apa ya, pendalaman materi yang disajikan oleh mahasiswa ya. Kalau cuma sekedar mindahin narasi dari narasi jurnal kemudian ke narasi makalah yang Anda buat, ya itu nggak usah tinggi-tinggi sekolahnya, ya nggak usah tinggi-tinggi. Anak SMP, anak SD pun itu nggak usah diajarin juga pada bisa. Hanya saja boleh saja silakan dari mana saja sumbernya, tetapi betul-betul ya ilmiah gitu. Betul, apalagi kalau di dunia akademik ini sudah mulai ditertibkan yang namanya Turnitin ya. Pernah dengar istilah Turnitin itu? Pernah dengar. Pernah. Oke. Aplikasi Aplikasi plagiatisme ya. Ya. Plagiatisme ya itu udah mulai diberlakukan. Nah, jadi Anda sudah harus mulai melatih diri Anda dalam sebuah membuat karya ilmiah, bagaimana caranya untuk tidak terdeteksi yang namanya Turnitin. Ada beberapa tips dalam membuat satu karya ilmiah agar tidak terdeteksi dengan aplikasi Turnitin itu. Yang pertama menggunakan parafrase, ya, parafrase. Nah, ini gampang-gampang susah nih membuat parafrase ini, ya. Ada juga beberapa aplikasi parafrase. Hanya saja kalau kita menggunakan aplikasi itu, kadang kalimatnya nggak nyambung. Saya sudah pernah coba, ya. Tapi mau nggak mau kita coba untuk belajar memahami satu kalimat, kemudian kita tuangkan dalam satu tulisan, sehingga kalimat itu berbeda dengan kalimat yang kita copy. Yaitu parafrase. Jadi redaksinya berbeda, ya. Misalkan ada kata macam-macam. Ya kan, macam-macam itu bisa kita parafrase dengan jenis-jenis. Kita bisa rubah. Nah, itu tidak akan terdeteksi oleh Turnitin. Ya, persamaan kata itu ya akan menghindari aplikasi Turnitin itu. Nah, jadi sudah mulai membiasakan diri ketika Anda membuat satu karya ilmiah, satu jurnal, ya supaya tidak bisa terhindar dari aplikasi Turnitin, itu menggunakan parafrase. Bentar ya. Nah, itu yang pertama Pak, menggunakan parafrase. Yang kemudian menggunakan aplikasi tadi, penggunaan aplikasi. Hanya saja itu tadi kelemahan aplikasi dari parafrase itu bisa tidak nyambung ya kalimatnya. Jadi kerja dua kali. Jadi membutuhkan 2 kali kerja menggunakan parafrase yang kita pahami dengan menggunakan aplikasi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini hanya sekedar penyegaran saja dari saya berkaitan dengan penugasan dari pembuatan makalah. Ya, dan ini juga akan menjadi satu pembiasaan nantinya bagi teman-teman yang nantinya akan membuat makalah lainnya. Apalagi ya, ini pengalaman saya juga selama saya ikut kuliah itu kalau di kelas master dan S3 itu tugasnya individu. Ya, tugasnya individu, kemudian tugasnya sendiri-sendiri masing-masing. Ya, kalau seandainya
seandainya ini sudah menjadi satu pembiasaan, ini memudahkan mahasiswa, ya, memudahkan mahasiswa dalam membuat satu karya ilmiah. Kira-kira seperti itu. Nah, saya minta nih pada teman-teman yang belum nantinya ke depannya untuk bisa lebih teliti, terutama dalam membuat satu alinea ke alinea berikutnya. Ya, kemudian isi pendahuluan, apalagi ada coba kalau Anda baca buku metodologi penelitian itu ada namanya studi pendahuluan. Studi pendahuluan. Ya. Studi pendahuluan itu ya seperti kita membuat piramida terbalik, ya itu harus terinci. Ya. Ya itu harus sudah bisa mahasiswa master dalam membuat studi pendahuluan. Mulai dari latar belakang, rumusan masalah, kemudian identifikasi masalah, identifikasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, sampai kepada sistematika. Nah itu ya, itu sudah harus membiasakan. Jadi bekal bagi Anda sebagai seorang master itu sudah terlihat dari tulisan-tulisannya atau karya-karyanya. Apalagi nanti juga akan ada satu challenge ya, satu tantangan buat teman-teman nanti membuat satu karya ilmiah yang nantinya Anda akan publish ke jurnal. Nah, itu kan kalau udah masuk jurnal itu banyak pos-posnya. Belum lagi dikoreksi oleh reviewer dan seterusnya sampai dipublish gitu. Biasanya di S2 itu sudah dimulai. Ya, sudah dimulai karena eranya era seperti itu. Ya, eranya udah seperti itu. Makin ke depan makin sulit ya tantangan yang dihadapi oleh para mahasiswa. Sudah mulai harus bisa beradaptasi ya, saya kira bagi para mahasiswa. Nah, saya pernah sampaikan bahwa ketika mahasiswa yang berada di lingkungan akademik ya sudah mulai bisa menempatkan dirinya supaya dia lebih mapan dalam berinteraksi dengan narasi-narasi. Seperti saya analogikan seperti orang nasi goreng misalkan. Tukang nasi goreng yang ada di pinggir jalan sama tukang nasi goreng yang ada di Solaria, kira-kira lebih berkualitas mana? Rasa dan tampilannya. Mana yang lebih berkelas? Ada harga, ada kualitas, Pak dosen. Ya. Iya, karena mereka sama-sama produk yang sama, tetapi penyajiannya berbeda, bahan bakunya pun berbeda, ya enggak. Kemudian mereka juga yang membuatnya juga sekolah ya, yang di restoran-restoran itu kebanyakan koki-kokinya itu sekolahnya tinggi. Mereka yang di pinggir jalan ya asal bikin aja, nggak higienis, tidak rapi, penyajian yang asal. Nah, jadi itu hanya penyegaran saja sambil menunggu teman-teman yang bertanya. Silakan apakah ada yang ingin berdiskusi? Boleh. Ya, mohon izin saya ada pertanyaan ini. Ya, monggo silakan. Ini Pak, ini Ibu Yanti mohon izin ya, kita mau bertanya mengenai slide tadi yang Ibu sampaikan tadi mengenai bidang keagamaan. Bidang keagamaan kita tahu bahwa Kiai Ahmad Dahlan adalah pembaharu, banyak terobosan-terobosan yang beliau lakukan. Nah, tapi di poin yang nomor 2 kalau tidak salah,
Di poin yang nomor 2 tadi penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan dan permulaan bulan puasa maupun Idul Fitri. Nah, di situ ditutup dengan tanda kurung hisab atau perhitungan. Nah, kalau kita merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 185, di situ yang berbunyi poinnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang sudah melihat di antara kamu, maksudnya melihat hilal, melihat bulan, maka berpuasalah. Atau bisa juga menentukan untuk akhir permulaan dan akhir pada bulan puasa. Nah, kalau di situ kan secara hisab, yaitu secara perhitungan, sedangkan di Al-Quran dijelaskannya secara ru'yatul hilal atau penglihatan kita melalui teleskop atau apa untuk melihat hilal itu untuk menentukannya. Nah, kalau inilah yang mungkin yang sering saya tanyakan, kenapa di Indonesia sering ada perbedaan antara hari Raya Idul Fitri antara ormas dan ormas yang lain. Itu seperti apa, Bu, penjelasannya? Silakan, Bu. Di bidang agama. Ya, terima kasih, Pak. Ya, langsung dijawab aja, langsung dijawab. Ya, Pak. Ini pembaharuan di bidang keagamaan. Tadi yang ditanyakan adalah dalam permulaan dan akhir bulan puasa ditentukan dengan hisab, ya. Padahal tadi yang Bapak katakan di Al-Baqarah kan tidak pakai begitu, gitu. Makanya bisa menimbulkan perbedaan antara mungkin dengan NU ataupun mungkin dengan yang lainnya, ya, kelompok yang lain. Insya Allah mungkin saya coba menjawab. Kalau dalam Muhammadiyah di sini kan dengan hisab itu bisa diperkirakan nggak secara dadakan. Kalau kayak kemarin itu mungkin tiap mau puasa kita menentukan, ya Pak, ya, apa hilal udah timbul belum, atau mungkin berarti belum puasa. Kalau dari Muhammadiyah dengan hisab ini mungkin setahun yang akan datang aja sudah bisa diperkirakan, ya. Jadi sudah dihitung. Untuk teman-teman mohon maaf, minta tolong untuk ditambahin mungkin yang lebih paham. Mohon maaf, Pak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, monggo yang lain. Sedikit menjelaskan pertanyaannya tadi, Pak dosen. Jadi kalau sepengetahuan saya, kalau mengenai kalender Hijriah itu kalau nggak 29 berarti 30 kan, seperti itu. Nah, jadi untuk penentuan permulaan tanggal seperti Lebaran atau puasa itu kalau kita merujuk kepada surat Al-Baqarah tadi, yaitu yang paling utama, yang pertama yaitu ru'yatul hilal, faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, seandainya terjadi seumpama cuaca yang tidak bisa memungkinkan kita untuk melihat hilal, maka disebutkanlah hisab, yaitu dengan ilmu falak, memperhitungkan jauh-jauh hari, seperti itu bisa diperhitungkan seperti kata Bu Yanti tadi. Tapi seandainya pada suatu masa orang nggak ada yang bisa ilmu falak, nggak ada yang memperhitungkan, cuaca nggak bisa dilihat, hilalnya sudah kelihatan apa enggak, tidak ada orang yang ahli ilmu falak, nggak bisa memperhitungkan mengenai menentukan tanggal 1 Lebaran atau tanggal 1 puasa. Nah, di situ yang pilihan ketiga yaitu al-ikmal atau menyempurnakan hari menjadi 30 hari dalam 1 bulan. Nah, di situ kalau kita lihat urutan merujuk kepada tafsir dari surat tersebut kan di situ ru'yatul hilal. Nah, sedangkan di sini yang diambil oleh Ormas Muhammadiyah atau bidang keagamaan tadi yaitu dengan hisab. Itu penjelasannya seperti apa? Itu mohon dijelasin seperti itu aja. Terima kasih. Monggo teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa menanggapi? Baik, jika tidak ada yang menanggapi, ya ini sebenarnya pertanyaan klasik ya, yang seringkali diutarakan di masyarakat. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh Muhammadiyah itu apa, ya mereka menjawabnya, oh Muhammadiyah itu organisasi yang selalu lebarannya duluan, ya gitu kira-kira, ya. Atau
Ramadannya selalu duluan daripada pemerintah. Karena Muhammadiyah menggunakan metode hisab, padahal sebagian ormas perlu kiranya untuk mengimplementasikan ayat atau hadis tersebut harus digunakan dengan metode ru'yatul hilal, ya, meneropong secara kasat mata. Kira-kira seperti itu. Atau boleh jadi kenapa sering terjadi berbeda karena memang menteri agamanya selalu laki-laki, mestinya perempuan, ya. Ya. Mestinya perempuan biar apa namanya bisa berseragam. Kenapa perempuan? Karena perempuan paling tahu kapan datangnya bulan, kira-kira seperti itu. Biar bisa barengan gitu ya. Ya ini hanya intermezzo ya. Jadi metode hisab itu ya adalah metode perhitungan, ya, menggunakan astronomi, perhitungan astronomi. Nah, ini semakin berkembangnya zaman, maka ilmu pengetahuan itu makin berkembang, makin maju. Karena dalam Al-Quran juga ada yang mengatakan matahari dan bulan itu berputar pada porosnya, ya, berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Ya, jadi bisa ketahuan betul kata yang Bapak Muhammad Hasan itu mengatakan kalau emang tidak bisa disempurnakan atau jika tidak 29 bisa digenapkan menjadi 30 hari. Tapi seiring berjalannya zaman, seiring perjalanannya waktu, semuanya ini bisa dipelajari, ya, bisa dihitung, bisa dikembangkan. Nah, inilah yang diambil oleh Muhammadiyah. Ya, kadangkala kita terlalu ya mungkin sebagian orang masih menggunakan ru'yatul hilal. Ya, tetapi lagi-lagi sifatnya kalau yang berkaitan dengan masalah ru'yah, ya, itu sifatnya cabang, itu silakan saja, sah-sah saja, ya, walaupun berbeda gitu, selama bukan pada inti dari ajaran Islam itu sendiri. Misalkan Muhammadiyah memilih ru'yatul hisab karena bagi keyakinan Muhammadiyah yang paling akurat dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal atau hari raya Islam yang lainnya itu lebih akurat menggunakan metode hisab, perhitungan. Kenapa bisa hitung? Ya karena memang sudah mulai canggih, apalagi sekarang sudah bisa ada aplikasinya. Hanya saja sebagian umat Islam terkadang kita kan kalau di masjid itu ada timer digital, ya. Ya kan, timer digital tuh yang kayak di belakangnya si Mega tuh. Mana Mega? Mega lagi di masjid kayaknya tuh. Mega hadir, Mega? Ya, di masjid-masjid sekarang atau musola itu udah ada timer. Nah, itu kan menggunakan metode hisab. Ya, menggunakan metode hisab. Di jadwal imsakiyah misalkan, itu juga menggunakan metode hisab. Kalau jadwal saja menggunakan metode hisab, masa iya ya Ramadan dan Syawal itu tidak menggunakan metode hisab? Ya silakan saja kalau memang meneropong. Ya, yang kadangkala itu juga terjadi perbedaan di kalangan umat Islam. Ya, perbedaan itu jangan dibesar-besarkan lah. Ya, mau apapun metodenya selama memang sama-sama beragama Islam, ya jangan saling baper gitu ya, bahasa anaknya sekarang itu baper. Ya, kadang-kala kita terlalu membesar-besarkan perbedaan, padahal persamaannya itu lebih banyak daripada perbedaannya. Nah, di masyarakat itu yang sering cekcok itu karena perbedaan yang sifatnya tidak terlalu penting gitu. Ya paling misalkan antara kunut dengan tidak kunut, ya kan? Antara yang tahlilan dengan yang tidak tahlilan. Saya pikir antara kunut yang tidak kunut ya sah-sah saja lah. Ya, antara yang 23 rakaat dengan 11 rakaat. Itu enggak masalah. Silakan mau yang 11 rakaat monggo. Ya, mau yang 23 rakaat monggo. Masing-masing kedua belah pihak memiliki dalilnya masing-masing. Silakan, kan dalam agama Islam itu ya salah dapat 1 pahala, ya
benar dapat 2 pahala selama memang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak ada ruginya. Ya, antara kunut yang tidak kunut sah-sah saja. Yang salah itu yang nggak sholat. Ya, yang salah itu yang nggak sholat subuh misalkan berjamaah di masjid. Kira-kira seperti itu yang bisa saya tanggapi. Silakan yang lain. Saya izin bertanya boleh Pak dosen pemakalah? Monggo silakan. Ya, tadi menyambung pertanyaan Pak Hasan, agak keluar dari tema mungkin ya Pak. Tapi menyambung pertanyaan di Pak Hasan tentang hisab dan hilal ya. Kalau saya aplikasinya tentang patokan untuk buka puasa itu jadwal buka puasa atau mendengar azan. Saya masih agak bertanya-tanya dalam hati saya itu patokan kita berbuka puasa itu mendengar suara azan atau udah jadwalnya buka puasa maghrib, azan maghrib itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Legi ya Pak ya. Ke Pak dosen apa ke pemakalah Pak? Silakan siapa aja yang bisa Bu. Maaf. Mohon maaf ya Pak ya. Tadi kalau nggak salah begini ya. Kalau kita buka puasa patokannya azan apa jadwal itu ya Pak ya imsakiyah. Ya, jadwal azan maghrib ya. Ini mohon maaf kalau pendapat saya, kalau ini saya merujuk kepada pengertian dari puasa itu kan menahan diri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kalau dalam agama Islam yang kita yakini kalau itu merupakan waktu maghrib ya Pak ya, maghrib ditandai dengan azan maghrib. Karena menurut saya lebih pas kalau kita sudah dengar azan maghrib. Cuma kadang azan mungkin orangnya yang azan itu buka dulu, jadi mungkin azannya agak telat. Jadi boleh-boleh saja juga sih menurut saya juga boleh untuk ikut kepada jadwal imsakiyah. Tapi lebih pasnya kalau menurut puasa itu azan maghrib Pak. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk teman-teman silakan diperbaiki atau ditambahkan. Silakan yang lain. Atau ada pertanyaan baru atau ingin menanggapi pertanyaan Pak Legi. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Pak Ripin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, kalau mau nambahin Pak. Pertanyaan lagi. Dan juga tadi Ibu sudah menjawab. Waktu sudah masuk buka menungguin azan. Dan benar kata Ibu tadi, azan itu karena jadi seharusnya kita buka tidak perlu aja kalau memang kita sudah masuk. Lagi sekarang jam setiap rumah mungkin ada diatur ini jam buka kalau ini saya misalnya pasti udah masuk waktu saya udah buka dapat 5 menit kali baru azan. Dia orangnya kemana tadi? Saya udah buka dari tadi, dia baru azan. Nah itu karena memang yang azannya itu buka dulu. Saya lebih condong untuk menentukan kita berbuka puasa sudah masuk waktu berbuka puasa, bukan nungguin orang azan. Itu saja. Terima kasih. Sedikit berkomentar boleh? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Ini saya tadi sepakat dengan Bu Parji sama Pak Arifin ya. Jadi ini sedikit kebetulan ada pengalaman beberapa tahun di Eropa. Jadi memang betul patokannya itu kalau buka puasa itu ke waktunya karena orang azan itu kan ngikutin waktu. Ya, apalagi ya. Jadi dia lihat dulu sih muazin tuh lihat dulu jadwal itu udah masuk azan belum kan gitu. Jadi ada lag time di situ sebetulnya. Belum lagi kalau kondisinya dia mau buka puasa. Nah, kalau contoh ekstrim di Eropa itu ketika sholat di musim panas, sholat subuh. Ya, jadi
misalnya di daerah Jerman, Swiss, atau bahkan ke utara lagi Denmark, Norwegia, ya, Finlandia, apalagi Islandia itu bisa apa? Kalau musim panas itu subuh itu saya pakai yang standar aja lah Eropa yang masih Eropa daratan, bukan Skandinavia itu subuh itu jam 3 gitu. Ini ya waktu ininya ya, waktu azannya mulai subuhnya sampai sekitar jam 4:30 atau jam 5 bergantung ini waktu bulan ya. Kan beda-beda tuh. Nah, itu kalau kita puasa di musim panas nih kayak sekarang, ini kan musim semi sih, tapi beberapa tahun yang lalu itu musim panas. Nah, itu kalau kita imsak ya, itu subuhnya ya jelas jam 3. Tapi di sana ada azannya. Azannya tuh jam berapa? Jam 4:30. Kesepakatan atau ijtihad ulama di sana. Kenapa? Karena kalau jam 3 sholat subuh ke masjid nggak akan ada yang datang gitu. Jadi jam 4:30. Jadi kalau kita ini pakai patokan yang perlu pasti gitu, sepertinya dari jadwal itu Pak Kiai lagi itu sepakat dengan itu. Hatur nuhun. Oke, baik. Memang terkait masalah ibadah itu di dalam ajaran Islam itu selalu berkaitan dengan masalah waktu ya. Di Al-Quran juga dijelaskan bahwasannya setiap ibadah itu memang berkaitan atau bergantung dengan masalah waktu. Jadi seorang muadzin nggak mungkin dia mengumandangkan azan tanpa dia melihat waktunya waktu jam berapa nih. Nah, kalau dia jam 5 sore langsung azan maghrib, wah bisa dianggapnya keliru ya. Nanti yang di kampung, yang di rumah pada nyamperin ke masjid, ngapain azan duluan kan gitu. Ternyata yang kata azan bukan yang azan dianggapnya kurang sehat dibilang. Padahal yang azan yang seorang muadzinnya sengaja di azan jam 5, sementara masyarakatnya pun sebagian besar pada kagak ke masjid. Ya, sebenarnya dibalikin lagi sama yang muadzinnya, sebenarnya siapa yang kurang sehat kan gitu. Giliran ngedengar azan jam 5 pada ke masjid, sementara giliran waktunya sholat azan pada nggak ke masjid kan gitu. Ya, terima kasih Pak Nuraga ya. Baik teman-teman sekalian, saya kira itu aja dulu ya. Ini waktu menunjukkan jam 5, mungkin masih ada yang pengen nyiapin buka puasa. Ya.